Nah, jawaban ini memberi pencerahan pada semuanya. Yang hakikatnya adalah yang memberi pencerahan ini adalah yang bertanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jemaah mushola al-hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bab 5 kitab Riyadhus Shalihin ini, masih di awal-awal pembahasan di bab muraqabah. Pekan lalu insyaallah ta'ala kita sudah membahas hadis yang pertama di bab yang kelima ini, yakni hadisul Jibril atau Ummus Sunnah. Kita panjatkan puji syukur atas kemurahan Allah di mana kita diberi kesempatan untuk meskipun sekedar mengenali ajaran-ajaran Allah melalui karya besar Imam An-Nawawi ini, kitab Riyadhus Shalihin ini. Setidaknya kelak ketika kita di padang mahsyar ada catatan bahwa kita pernah mengkaji, kita pernah menelaah ajaran-ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hak prerogatif untuk mensyafaati umatnya dia. Masalahnya umatnya yang mana? Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Itu masalahnya. Maka kita berupaya memantaskan diri. Belum saat di belakang. Kita berupaya memantaskan diri agar menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang layak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hingga salawat kita perbanyak serta salam atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Muraqabah yang kita bahas ini adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkat yang selemah-lemah muraqabah. Kita kemarin sudah mengklasifikasikan bahwa muraqabah itu adalah dawamul ilmi abadi wa tayakkunihi bidillahil haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahirihi wa batinihi.
kesadaran yang terus-menerus, pengetahuan bagi diri kita sendiri secara kontinu, secara tidak pernah putus bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi atau melihat atau mencermati setiap gerak-gerik kita, baik dalam tataran batin, yakni hati kita, terletak hati kita, niat kita, maupun dalam hal zahir, apa-apa yang terucap dari lisan kita dan apa-apa yang terjadi atas perbuatan kita. Terus kemudian kita mendapatkan dua tingkatan. Tingkatan muraqabah tertinggi adalah talabul gharabah. Talabul gharabah itu tingkatan anta'budallaha ka'annaka tarahu, yakni engkau beribadah seolah-olah sebagaimana halnya engkau melihat Allah. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan betul-betul termotivasi atas pencarian, atas kesengajaan untuk mencari dan bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan di bawah itu atau tingkatan muraqabah yang terendah adalah khauful raghbah, yakni orang yang beribadah, yang berbuat kebajikan semata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwa Allah mengawasi kita. Fa in tarahu apabila engkau tidak bisa merasa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakini dan pastilah bahwa sesungguhnya Dia melihat engkau. Ini dua tingkatan muraqabah yang kita mudah-mudahan bisa menggapai minimal yang kedua tadi itu, atau syukur-syukur kita bisa mengikhtiarkan diri untuk bisa menggapai muraqabah yang tertinggi, yakni menyengaja untuk mencari ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal kebajikan kita. Ini bisa tercermin dari jawaban suatu pertanyaan. Misalkan dijawab, kenapa engkau ngaji? Kenapa engkau sholat? Mas, ngapain sih sholat? Misalkan seperti itu. Ya, karena saya ingin bertemu Allah dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama. Karena dia menyengaja menggapai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Yang kedua misalkan, ngapain sih sholat itu? Musola lagi, jamaah lagi, ngapain sih? Ya sholat di rumah. Saya pernah punya tetangga di Tarjasa. Dia ya dikokohkan di sana ketika kita silaturahim main gitu. Ya saya singgung sholat berjamaah, sholat aja, sholat jamaah, menggila sama saya. Terus dia malah kayak mengeluh gitu. Saya itu heran, kenapa sih orang sholat harus di masjid? Kan Allah itu dimanapun kita sholat pasti tahu. Ini gimana ini? Ia pasti tahu, tapi ketika kita mengikuti apa yang Allah melalui baginda Nabi dahulukan, yaitu kan satu pemenuhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada sebagian saudara kita, orang yang mungkin oknum ini hanya oknum, ini yang berpandangan seperti itu. Kan Allah meskipun kita sholat dimanapun Allah tahu, ngapain harus di masjid, ngapain harus berjamaah? Ya, itu bedanya. Jadi ini kalau ditanya kenapa sholat? Ya kalau nggak sholat kan berarti saya melanggar larangan Allah, saya takut masuk neraka. Berarti ini tingkatan muraqabah yang kedua tadi. Ya. Ibadahnya, perbuatan baiknya, yakin bahwa Allah melihat, sehingga kalau kita tidak melaksanakan, Allah tidak akan melihat kita ketika kita sholat dan kita dicatat sebagai orang yang tidak sholat, maka mendapatkan siksa kelak. Dan ini takut mendapatkan siksa. Maka ibadahnya orang yang dilandasi semata karena takut kepada Allah itu adalah tingkatan muraqabah yang kedua tadi itu. Fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak mampu
merasakan bahwa engkau melihat Allah dalam beribadah, apabila engkau tidak mampu mendasarkan ibadahmu itu kepada kebutuhan untuk memperoleh rahmat Allah, minimal dalam ibadahmu itu agar engkau gugur kewajiban sehingga tidak mendapatkan siksa. Ini muraqabah. Terus kemarin masih tersisa faedah bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan orang asing bagi segenap para sahabat. Ketika sedang bermajelis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba muncul seseorang yang asing. Tidak terdapat tanda-tanda perjalanan jauh, tapi orang sang Madinah tidak ada yang kenal waktu itu. Kemudian setelah terjadi perbincangan, dialog, bertanya kepada baginda Nabi, akhirnya anil Islam, dijawab. Kemudian dibenarkan, sotakta. Sahabat heran, yang bertanya kok yang membenarkan. Kemudian akhirnya anil iman, akhirnya anil ihsan. Nah, pembahasan kita di ihsan itu. Kemudian ditanya akhirnya anis sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Terus tidak diketahui yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Kalau begitu tanda-tandanya bagaimana? Di antaranya tanda-tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian orang-orang yang selama ini berstatus sosial rendah tiba-tiba bisa membangun, berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan tinggi. Itu diantaranya. Nah, faedah yang kita ambil tempo hari yang pertama adalah adab atau etika menuntut ilmu. Nah, ini digambarkan bagaimana malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang asing itu sedemikian mendekat dan menghadap kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendekat, semakin dekat semakin baik, semakin berhadapan semakin baik. Bahkan lututnya ditempelkan ke lutut Rasulullah dan kedua telapak tangannya ditumpangkan ke paha Rasulullah kayak orang berbaiat. Nah, ini kalau kita terapkan dalam taklim kita, dalam sekolah-sekolah pelajaran kita, ma'ruf. Sekarang ada model pembelajarannya, bangkunya itu dibentuk U, gurunya di tengah, bangkunya dibentuk U, kayak setengah melingkar gitu. Nah, teorinya sebenarnya semakin dekat dia mengambil tempat duduk, semakin dekat dengan papan atau dengan meja guru, itu semakin dia memiliki kemungkinan semakin besar untuk menyerap ilmu itu. Saya bayangkan ketika mempelajari hadis ini, saya bayangkan ketika SD, SMP, SMA itu yang duduk di depan-depan itu anak yang pintar-pintar ternyata. Wallahualam, apa karena dia itu respect dengan ilmu kemudian dia memang duduk di depan, atau karena dia duduk di depan makanya dia terus jadi pintar-pintar. Saya bayangkan SD saya dulu, saya itu selalu duduknya nomor 3, biasanya nomor 1, 2 itu perempuan-perempuan gitu. Nah, saya di deretan laki-laki tapi yang paling depan, biasanya seperti itu. Terus ada oplosan, tahun berapa begitu dioplos oleh gurunya, laki perempuan satu bangku. SMP juga demikian. Ini sekolah-sekolah umum seperti itu, Pak. Nah, ini membuktikan bahwa jauh sebelum ada teori pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi komunikasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu telah memberikan pembelajaran itu. Allah telah memberikan pembelajaran itu melalui adegan yang diterapkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji, biasanya setelah selesai sholat fardu di Masjid Madinah itu atau di Makkah Mukarramah itu di Masjidil Haram, itu setelah selesai sholat itu, setelah zikir seperlunya, di situ ada halakoh, ada seorang syekh yang duduk begitu di kursi biasanya, terus pokoknya dikelilingi oleh para tulak, para pencari ilmu. Allah alam itu apakah orang-orang mungkin di sana yang memang ngaji atau
para jamaah umroh atau haji yang iseng-iseng ingin juga ikut ngaji. Tapi kalau dari orang-orang dari luar Arab, apa ya iya semuanya bisa bahasa Arab. Syekhnya kalau mengajar ya sepenuhnya pakai bahasa Arab, memang orang Arab. Jadi seperti itu. Dan itu tidak hanya satu kelompok gitu. Beberapa di pojok sana ada, di pojok sana ada. Dan kondisinya memang selalu merumpul gitu, merumpul. Kalau merumpul gimana? Masjid Nabawi maupun Masjid Haram itu luas. Kalau misalkan kalau musola Al-Hikmah ini sangat mencar-mencarnya ya cuma ini, masih termasuk merumpul. Tapi kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan pirsa Mbak itu. Gimana kalau mau pencar di sana jaraknya ratusan meter? Ya jelas tidak dengar, nggak pakai pengeras, hanya mentan gitu aja ngomong, mentan gitu. Tapi ya itu antusias orang. Waalaikumsalam. Enggak antusias. Nah ini rupanya mencontoh dari adegan taklimul muta'alim, adegan pengajaran semacam ini. Itu yang pertama kemarin sudah kita singgung sedikit. Kemudian yang kedua, di sini malaikat Jibril menanyakan beberapa hal dan oleh Rasulullah SAW dijawab. Setelah dijawab sodaqta. Nah maka Umar bin Khattab heran. Kenapa orang yang bertanya kok malah membenarkan? Ini memberikan satu kemudian beberapa hari berikutnya falabistu maliyan, kami diam kata Umar bin Khattab untuk beberapa lama. Kemudian barulah Rasulullah SAW menanyakan, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya kemarin? Allah Ta'ala wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Berarti sesungguhnya Jibril ke situ itu tidak perlu utamanya tidak kepada Rasulullah sebenarnya, tapi kepada segenap umat Islam, segenap jamaah, mengajarkan. Jadi Jibril ke situ itu datang untuk mengajarkan hal-hal tentang agama. Datangnya kepada kalian, atakum, dia datang kepada kalian, bukan atani, bukan datang kepadaku, yu'alimani, bukan yu'alimni, bukan memberitahu kepadaku, tetapi datang kepada kalian, memberitahu kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ini pelajaran besar yang bisa kita ambil, Pak, bahwa dalam suatu harokah, satu halakoh seperti ini, seseorang boleh menyampaikan apa yang dia tahu ya kepada segenap hadirin dengan cara bertanya, dengan cara dikemas dengan pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara. Itu boleh. Misalkan sekarang Pak Haji Mamsuri pastilah pengetahuannya lebih banyak dari kita semua. Terus saya menyampaikan bab ini, tentang ini. Kemudian ada sesuatu yang menurut Pak Haji Mamsuri ini belum tersampaikan. Terus beliau bertanya, kalau mau langsung misalkan nyampaikan, ngajari kan juga nggak pas, karena memang sekarang forumnya kan bukan forum beliau. Di situ bukan forumnya Jibril, tapi forumnya Rasulullah SAW. Tapi Jibril punya sesuatu yang diutus oleh Allah untuk disampaikan. Pak Haji Mamsuri punya sesuatu yang ini harusnya disampaikan, tapi belum disampaikan atau tidak disampaikan, maka supaya tersampaikan mau ditanyakan. Barulah setelah ditanyakan kemudian kita uraikan, kita jawab. Nah, jawaban ini memberi pencerahan pada semuanya. Yang hakikatnya adalah yang memberi pencerahan ini adalah yang bertanya tadi. Maka ketika misalnya Pak Haji Mamsuri tanya, Pak Ari, kalau begini itu bagaimana misalnya?
Terus saya jawab, oh begini. Oh iya benar Riz. Nah, seperti itu. Ini aplikasinya di lapangan seperti itu. Oh iya benar. Tentu lain-lain heran, gimana Pak Haji Mamsuri? Takon tapi kok bener nih, berarti ngetes. Jadi tanya terhadap sesuatu yang tujuannya untuk memberikan pencerahan pada yang lain itu boleh, Pak. Bahkan ini disunahkan, dituntunkan. Jadi seyogianya orang yang menghadiri kajian atau mengikuti rapat atau mengikuti apalah loka karya atau workshop atau apa, itu justru disunahkan untuk menyampaikan gagasan yang baik, tetapi melalui trapsilon itu melalui prosedur yang ma'ruf. Jadi saya beserta misalkan dalam satu kajian, ya sama seperti tadi, saya merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan. Nggak boleh saya tiba-tiba maju pegang mic kemudian ngomong, nggak boleh. Harus melalui prosedur yang ma'ruf, ya narasumbernya itu kita berikan pertanyaan yang tujuan jawaban itu nanti supaya tersampaikan. Ini justru menjadi amal kebaikan bagi yang bertanya. Jadi bertanya itu tidak berarti pasti tidak tahu. Ini yang diperbolehkan, Pak. Yang tidak diperbolehkan adalah sudah tahu tetapi ditanyakan yang tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya itu menjatuhkan, Pak. Ini ada loh, Pak. Tanya tapi tujuannya itu supaya yang ditanya, supaya pembicara itu jatuh martabatnya. Tanya yang kira-kira jawabannya itu nanti akan menjatuhkan martabatnya. Apakah karena tidak bisa menjawab atau karena jawabannya itu menjebak sehingga martabat yang bertanya itu jatuh. Misalkan gini, ngomong tentang keluarga sakinah misalkan. Saya waktu masih kuliah itu jadi pendamping rutin. Narasumbernya macam-macam tapi selalu saya yang mendampingi. Itu talkshow di radio Akbar waktu itu. Nah, salah satu narasumber ini memang orang tidak menikah, nggak tahu masalahnya apa. Dosen senior tapi tidak menikah, tentang rumah tangga. Gitu. Nah, yang tanya lewat telepon itu ya itu tadi macam-macam. Ada yang jebak, di antaranya apakah yang menyampaikan materi ini sudah menikah? Lalu saya jadi gimana sendiri? Yang ini yang berhak menjawab kan beliau, yang narasumber utama. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jadi tidak boleh, Pak. Atau berusaha mendebat, itu tidak etis. Kalau dalam ranah kajian ilmuwan. Tapi kalau dalam forum diskusi yang memang diskusi panel atau apa yang memang di situ ada forum untuk memang formatnya memang untuk saling berdebat, tidak masalah. Sidang, rapat, diskusi. Tapi dalam konteks thalabul ilmi, dalam konteks pengajaran itu etikanya seperti itu.